Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elda Febriani dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Siti Nurkomalasari. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan teknik memahami perkembangan anak SD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, teknik. Teknik itu ialah memahami siswa merupakan cara sistematis atau penemuan untuk mengajarkan sesuatu yang digunakan seorang pengajar atau guru dalam memahami siswa supaya dapat menyempurnakan suatu tujuan. Lalu, di sini kegunaan data dalam bimbingan di sekolah dasar terdapat dua model. Yang pertama, data dalam pelayanan individual, dan yang kedua, data dalam pelayanan kelompok. Nah, kita ke pembahasan. Yang pertama, data dalam pelayanan individual. Pelayanan ini membutuhkan data yang digunakan untuk membentuk pemahaman konseling terhadap suatu topik tertentu. Lalu, yang kedua, ada data dalam pelayanan kelompok. Pelayanan ini memiliki keuntungan yang lebih efisien dan dapat memanfaatkan dinamika kelompok sebagai proses pematangan pemahaman terhadap data. Nah, seterusnya, untuk pembahasan yang ini akan disampaikan oleh teman saya. Jenis data tentang murid yang diperlukan. Data merupakan hal yang paling penting dalam upaya memahami murid secara lebih baik. Pemahaman yang lebih baik tentang murid hanya mungkin dapat dicapai jika sekolah memiliki data yang lengkap dan menyeluruh tentang murid. Data yang dimaksud meliputi data pribadi dan data lingkungan. Data pribadi. Data pribadi merupakan data yang berkaitan dengan seorang individu atau siswa. Data pribadi harus dijaga kerahasiaannya agar tidak dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan agar privasi siswa dapat terjaga. Data pribadi perlu diperbarui setiap tahunnya karena data selalu berubah atau bersifat dinamis. Data pribadi siswa bersumber dari siswa yang bersangkutan. Yang kedua, data lingkungan. Data tentang lingkungan ini sangat penting dan berguna dalam rangka memberikan informasi kepada murid. Dalam rangka penyesuaian diri, khususnya yang berkaitan erat dengan program dan kegiatan, pendidikan, minat, dan cita-cita. Murid memerlukan data yang lengkap dan menyeluruh tentang berbagai aspek lingkungan. Teknik pengumpulan data tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes. Tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran di samping alat ukur yang lain. Dalam penelitian ini, tes merupakan pre-tes dan post-tes. Tes ditujukan bagi siswa dengan tujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam materi globalisasi setelah menggunakan media video pembelajaran. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, yaitu melakukan wawancara, menyebar angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.